Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata ini alasan dia tidak berpihak padamu. Oke, mari kita cari tahu ya. Ini adalah energi seseorang yang sudah atau telah terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang, entah itu energinya feminim atau maskulin ya. It depends on your story. Jadi di sini ada seseorang yang sepertinya itu menjadi kawan bagi kamu, atau sepertinya itu sangat baik sama kamu, seperti saudara sendiri, seperti orang tua sendiri, atau seperti sosok yang support ke kamu, yang selalu mendukung kamu, yang selalu ada buat kamu, tapi kamu ngerasa bahwa something is not right gitu ya guys ya. Kamu ngerasa bahwa dia itu tidak sepenuhnya berpihak sama kamu gitu. Nah, di sini mari kita cari tahu ya guys ya. Apa sih alasan dia ya tidak berpihak pada kamu ya? Diam-diam dia sepertinya bermuka dua ini ya guys ya. Baik di depan tapi nusuk di belakang. Oke, mari kita lihat di sini energinya ada. Oke, ada the world. Ada Eight of Pentacles. Ada the Empress. Ada Nine of Pentacles. Ada Strength. Ada the Well of Fortune. Ada Two of Cups. Ada Queen of Cups. Ada the Lovers. One more. Ada Ten of Wands. Alright. You see guys? Oke, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Oke guys, di sini versinya beda-beda ya guys ya. Mungkin ini posisinya kamu berteman sama orang ini, atau mungkin saja ini adalah orang terdekatmu ya. Masih memiliki family bonding sama kamu gitu ya guys ya. Orang yang mungkin saja satu rumah sama kamu ya. Atau bisa jadi ini juga adalah pasangan kamu gitu ya guys ya. Kamu merasakan ada something is not right gitu. Ada sesuatu yang gak beres dengan dia ini gitu ya. Di depan kamu gitu kayaknya so asik banget ya guys ya. Baik banget sama kamu ya. Dia ini tipe orang yang pandai menggoda ya. Pandai ngerayu gitu loh guys ya. Pintar banget merangkai kata-kata ya, sehingga itu membuat kamu menjadi terkesan dan kayak terpesona gitu ya guys ya. Kamu jadi mudah percaya dengan dia gitu ya. Walaupun sorry itu saya mungkin saja kamunya dikadalin, atau dia ini hanya modus gitu loh guys ya. Tapi dia sama kamu itu kayak pura-pura baik gitu loh guys ya. Di sini dikonfirmasi kembali oleh the Lovers ya. Di sini dia terlihat sangat menawan ya guys ya. Dari segi verbal ya, dari kata-katanya ya, terlihat sangat baik gitu ya guys ya. Kamu kayaknya nggak percaya bahwa nih orang sebetulnya menyembunyikan sesuatu dari kamu gitu ya, karena kamu saking percayanya sama orang ini ya. Karena di depan kamu tuh pintar banget ngerayu kamu gitu ya, semata-mata agar tidak terlihat sama kamu gitu bahwa dia ini sebetulnya licik ya, atau dia ini sebetulnya pengen nusuk dari belakang gitu loh guys ya. Tapi kan dia malu ya, atau dia merasa nggak enak sama kamu gitu. Mungkin saja kamu kan masih punya family bonding gitu ya, ada hubungan yang sangat erat gitu ya guys ya. Kamu masih berkeluarga sama dia ya, punya ikatan keluarga gitu ya guys. Makanya dia rasa sungkan ya, rasa nggak enakan gitu ya kalau misalnya jahatin kamu belak-belakan kayak gitu ya. Makanya dia di depan kamu tuh kayak baik banget gitu ya. Apa yang dia maksud itu nggak ketahuan sama kamu gitu ya. Agar apa yang dia inginkan
Itu hanya dia aja yang tahu ya, kamu nggak tahu gitu ya. Agar tujuan dia ini tercapai, kesampaian gitu ya guys ya. Diam-diam dia menginginkan sesuatu dari kamu sepertinya ya, tapi dia nggak pengen kamu tuh tahu. Nanti kalau kamu tahu kan berabe gitu ya, bisa aja kamu nggak terima. Nah seperti itu. Entah dia ini pasangan kamu ya guys ya, entah ini adalah seseorang yang masih menjadi family atau keluarga kamu ya, kayaknya deket banget nih sama kamu orangnya ya, kamu aja kayak udah 100% percaya sama dia gitu, karena orangnya pintar sekali ngomong ya, dan pandai sekali ngomong juga ya, kayak mengayomi kamu, sorry tuh saya kayak sok dewasa gitu ya, selalu kasih kamu nasihat yang baik-baik gitu. Kamu nggak akan menyangka dan nggak akan menduga bahwa orang ini memiliki niat terselubung ya. Kamu selama ini sangat percaya, ketika kamu mengetahui niat sebenarnya dari orang ini, kamu akan benar-benar kaget atau shock ya, nggak nyangka gitu loh guys ya. Mungkin kamu udah mulai curiga juga ya, karena dari sikapnya ini kayak nggak konsisten gitu loh guys ya, seolah-olah kayak menyayangi kamu, seolah-olah kayak baik ke kamu gitu, tapi nanti di tempat yang berbeda nyentil kamu ya, ngejatuhin kamu, ngeremehin kamu, nyepelein kamu, kayak gitu loh guys ya. Gimana sih orang bermuka dua gitu, manis di depan kamu ya, tapi di belakang ngejelekin kamu ya, atau ketika ada orang gitu ya, ada orang lain gitu ya, dia seolah-olah memuji kamu tapi endingnya ngejatohin kamu gitu loh guys ya, biar kamu jadi malu ya. Dia ini tipe orang yang suka mempermalukan orang, dia akan mengambil kesempatan di dalam kesempitan ya, kapanpun dan dimanapun kalau ada kesempatan untuk bisa mempermalukan kamu, dia akan mempermalukan kamu, tapi dia kembali memasang wajah polosnya, jadi kayak kalem gitu, seolah-olah nggak tahu apa-apa, kayak innocence gitu. Jadi kamu tuh bingung gitu, yang mana sih sifat aslinya ini, karakter yang benar dari dia ini yang mana gitu. Macam bunglon aja, bingung kamu yang mana sih yang benar gitu kan. Di sini lain, di situ lain gitu ya. Kamu rasa ada curiga juga gitu ya, apalagi kayak mulai kelihatan gitu bahwa ketika ada orang-orang yang mulai mendukung dia atau support ke dia, dia kayak mulai kelihatan jahatnya ke kamu gitu. Tapi ketika sepi orang, nggak ada orang, dia itu memuji-muji kamu, menyanjung kamu, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh dibuat bingung juga. Tapi di antara kamu ini ada yang selalu berusaha untuk positive thinking aja gitu ya tentang dia, karena mungkin masih terikat hubungan gitu ya. Mungkin ini adalah pasangan kamu sendiri ya, atau ini adalah anggota keluarga kamu sendiri gitu ya guys ya, walaupun kamu nggak nyangka gitu ya. Jadi mungkin saja kalau misalnya ini pasangan, dia lebih berpihak ke orang tuanya ya, atau ke adik-adiknya, ke kakak-kakaknya, ke saudara-saudaranya ya, ke ipar kamu gitu loh guys ya. Tapi di depan kamu kayak baik ke kamu gitu, tapi ketika ngumpul satu keluarga, dia malah kayak berpihak ke mereka gitu loh guys ya. Itu kalau dia posisinya adalah pasangan kamu ya. Kalau misalnya sorry to say ya, ada juga sih aku nangkep energinya nih orang tua toksik ya. Mungkin saja ini salah satu orang tua yang kayaknya itu mengambing hitamkan kamu gitu loh guys ya. Mungkin kamu berapa bersaudara gitu ya, yang satunya atau saudara kamu tuh dianak emaskan gitu ya guys ya. Jadi salah satu di antara kalian ini kayak sering sekali disalah-salahkan atau dijatuhkan ya oleh, sorry tuh saya, orang tua yang toksik gitu ya guys ya. Jadi di sini aku ada juga nih nangkap energi dari kamu, ada yang punya orang tua yang toksik gitu ya guys ya. Yang mana salah satu orang tua itu berusaha selalu membela anak emasnya dan selalu memusuhi yang satunya gitu loh guys ya. Kamu bingung gitu, apakah kamu ini benar-benar anaknya atau bukan gitu ya guys ya. Kok ada orang tua yang seperti itu, kok ada orang tua yang tega dengan anaknya sendiri. Ini versinya beda-beda ya guys ya, tergantung story kalian masing-masing. Tapi ada juga ini dengan teman sendiri gitu ya, teman sendiri yang berpihak ke teman lainnya, padahal kamu udah lama temenan atau menganggap dia ini sebagai sahabat karib gitu loh guys ya, kemana-mana selalu berdua gitu, tapi kok tega gitu ya, nusuk kamu dari belakang, ngejelek-jelekin kamu di belakang. Ada juga yang seperti itu. Jadi ini di sini beda-beda ya guys ya, semua tergantung versi kehidupan kalian masing-masing sih ya. Namun pada intinya ya, dia ini ya sebetulnya tidak berpihak sama kamu ya, cuman dia pandai sekali bersandiwara di depan kamu ya, berdrama seolah-olah memihak kamu. Padahal kalau ada kesempatan ya,
dia akan berpihak kepada orang yang dia anggap itu menguntungkan dirinya atau yang bisa membuat derajatnya naik gitu ya guys ya. Kenapa? Apa alasan dia ya? Di sini bervariasi ya guys ya. Padahal orang dekat, tapi kok kenapa seolah-olah mendukung kamu, padahal di belakang dia ketawa-ketawa ngelihat kamu berada di dalam keterpurukan atau kesulitan hidup gitu loh guys ya. Ini yang menjadi alasannya adalah yang pertama, dia menganggap kamu ini sebagai seseorang yang sangat beruntung ya guys ya. Kamu tuh hidupnya beruntung gitu ya. Mungkin kamu ini banyak mendapatkan pujian dari orang ya, dari orang-orang sekitar ya. Orang-orang sekitar memuji kamu dan dia mendengar itu kayak nggak suka karena dia jealous sebetulnya ya, iri sama kamu gitu ya. Kemudian kamu ini kayak banyak disenangin orang, terus kamu ini kayak selalu dapat hoki gitu loh guys ya, dapat keberuntungan. Ada orang yang ngasih kamu sesuatu secara gratis atau cuma-cuma gitu ya. Padahal baru kenal, tapi orang tuh kayak mudah bersimpati sama kamu ya. Kamu ini mudah disayang sama orang, kayak gitu loh guys ya. Orang kayak mudah bersimpati sama kamu gitu, suka aja sama kamu gitu. Jadi dia menilai kamu sebagai sosok yang hidup dengan penuh dengan keberuntungan gitu ya. Bahkan orang yang dia incar ini ya, atau seseorang yang sangat dekat sama dia atau yang menjadi incarannya dia ya, untuk bisa menjadi supporternya dia ya, itu pun juga sering sekali memberikan sesuatu sama kamu ya, atau mendukung kamu gitu ya, entah itu secara material maupun non material, secara emosional ya, atau secara apapun gitu, ada kontribusi. Jadi kamu ini banyak sekali menampung kontribusi-kontribusi dari orang lain. Orang lain banyak sekali memberikan kontribusi ke kamu gitu ya. Karena orang mudah bersimpati dan berempati sama kamu. Jadi dia anggap kamu ini sebagai sosok yang hoki gitu ya, selalu beruntung gitu, hidupmu dipenuhi dengan keberuntungan. Dan ini yang sebetulnya yang bikin dia jadi jealous, sirik, iri sama kamu gitu. Dia melihat kamu ini sebagai sosok pekerja keras, jadi kamu ini mudah dalam menghasilkan uang atau pentacles gitu ya. Apapun yang kamu kerjakan selalu jadi, selalu berhasil gitu ya. Mungkin dia membandingkan dengan dirinya yang nggak bisa apa-apa ya. Sorry to say ya, dia mungkin saja tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi dia selalu omong besar seolah-olah dia bisa ini, bisa itu gitu. Dan kalau dia melihat ada seseorang yang memiliki keterampilan atau kelebihan melebihi dia nggak suka. Itu yang menjadi alasan dia itu tidak berpihak kepadamu ya. Karena kamu ini memiliki keterampilan atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh dirinya ya. Padahal dia pengen seperti kamu gitu ya, punya keterampilan ini dan itu. Padahal Tuhan itu maha adil. Setiap orang diberikan kemampuan dan bakat masing-masing. Tinggal setiap individu harus bisa bagaimana cara untuk mengelolanya atau mengasahnya agar bisa terus berkembang gitu loh guys ya. Tapi ini orang nggak peduli soal itu ya. Pokoknya seolah-olah apapun yang kamu bisa, dia juga harus bisa gitu ya. Ya, ibarat kata jatuhnya nih orang serakah ya. Nih, dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya. Dia ingin segala sesuatu itu menjadi miliknya. Punya dia aja, nggak boleh punya kamu gitu loh guys ya. Jadi kayak serakah gitu ya. Misalnya kamu bisa ini, bisa itu. Dia juga harus bisa ini, bisa itu. Kalau bisa lebih daripada kamu gitu ya. Jadi kalau kamu ibaratnya punya 1 atau 2 tongkat, dia harus punya 10 tongkat gitu ya. Jadi ada keserakahan di dalam dirinya yang membuat dirinya ini terkadang terbangkit rasa iri hatinya terhadap kamu gitu. Jadi penyakit hatinya ini mudah kumat. Itulah yang menjadi salah satu alasan dia tidak berpihak sama kamu guys ya. Kemudian di sini yang membuat dia tidak berpihak sama kamu ini ya, dia juga melihat kamu ini sebagai sosok yang kuat ya guys ya. Kamu ini punya mental yang kuat gitu ya guys ya. Walaupun kamu mungkin saja dikata-katain orang, dihina orang, sepelekan orang ya, diperlakukan orang buruk, kamu nggak pantang mundur di sini ya guys ya. Kamu tetap maju karena kamu di sini punya tekad yang kuat. Kamu ini adalah orang yang bermental baja, bahkan bermental besi gitu ya. Ibarat kata sekali pukul, 2 kali pukul, atau berkali-kali dipukul ya perasaan kamu gitu ya. Kamu tetap berusaha untuk tegar
walaupun kamu tersakiti, walaupun kamu merasa terluka hatinya ya, tapi kamu tetap berusaha untuk bangkit karena kamu bisa menjadikan rasa sakit itu sebagai motivasi yang menginspirasi kamu untuk bangkit daripada keterpurukan. Di sini mental kamu benar-benar teruji ya. Dia sepertinya tidak bisa menandingi kamu. Masalah mental ya guys ya, karena sebetulnya orang ini mentalnya lemah ya. Dia kalau dikritik aja itu benar-benar dia kayak udah heboh gitu loh guys ya. Dia tipe orang yang nggak bisa terima kritikan ya. Itu kenapa menjadi alasan dia tidak berpihak sama kamu, karena mental kamu yang begitu kuat dibandingkan dirinya ya. Dia tidak memiliki apa yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang membuat dia tidak berpihak sama kamu adalah gengsinya dia sendiri ya guys ya. Dia nggak mau terkalahkan oleh kamu di sini ya. Dia nggak pengen kamu itu memiliki kesuburan dalam hal material atau finansial atau ekonomi gitu ya. Pokoknya kamu ini harus lebih rendah atau lebih dikit gitu ya guys ya, punya sesuatu ya, itu jangan sampai melebihi dirinya ya, terutama dari segi finansial atau keuangan gitu ya. Dia nggak mau kamu itu lebih kaya, lebih berduit daripada dirinya gitu ya. Dia nggak mau kamu itu lebih berkelimpahan ketimbang dirinya. Dia nggak mau kamu itu hidup lebih sejahtera atau makmur daripada dirinya gitu ya. Harus bisa lebih rendah daripada dirinya ya, maksimal sama dengan dirinya gitu loh guys ya. Jadi dia nggak suka sama kamu kalau kamu itu bisa melebihi dirinya gitu ya, karena dia memiliki ekspektasi bahwa kamu ini mungkin saja lebih muda daripada dia, itu harus di bawah dia. Nah kayak gitu, itu yang membuat dia tidak berpihak sama kamu gitu ya guys ya, karena adanya kecemburuan sosial. Apalagi kalau misalnya orang-orang memuji kamu, atau misalnya suami kamu, istri kamu memuji kamu gitu loh guys ya, atau orang terdekat memuji kamu, wah dia cepat nih cemburu ya. Atau kalau misalnya orang tua ya, salah satu orang tua itu memuji kamu gitu ya, mungkin kamu satu gender sama dia ini ya, mungkin kalau kamu cewek dia cewek, kalau kamu cowok dia cowok gitu, kayak ada energi persaingan ya. Dia menganggap kamu ini sebagai saingan, itu yang membuat dia ini tidak berpihak sama kamu ya. Kamu ini adalah saingan terberatnya ya. Dan di sini yang menjadi alasan dia tidak berpihak sama kamu ya, karena kamu ini orang yang bisa membuat kehidupanmu ini nampak cemerlang gitu loh guys ya. Kamu termasuk orang yang kreatif. Orang-orang di sekitar kamu ini sering sekali perhatiannya itu terpusat ke kehidupanmu. Mereka tertarik dengan kehidupanmu. Kehidupanmu ini termasuk unik, antik, dan menarik gitu ya. Dan ini mengundang orang-orang untuk bisa melihat lebih jauh, lebih detail tentang dirimu dan kehidupanmu. Dan orang yang memiliki gengsi yang tinggi, yang tidak berpihak padamu ini ya, tentunya tidak menyukai hal ini. Ini bukan sesuatu yang bagus untuk dirinya ya. Itu kenapa dia tidak berpihak sama kamu, karena kamu ini selalu menjadi pusat perhatian banyak orang gitu loh guys ya. Dan dia tidak mau tersaingi. Kalau bisa dia yang harus menjadi pusat perhatian banyak orang, jangan kamu kayak gitu ya. Karena kamu di sini memang auranya sangat terang ya guys ya. Kamu ini selalu membawa kedamaian dan kebahagiaan ya. Energi positifmu ini menarik orang-orang untuk tertarik secara otomatis, terpusat ke dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu. Dan di sini yang terakhir, yang menjadi alasan dia tidak berpihak pada dirimu adalah dia ingin menjadi pemenang atau the winner ya guys ya. Dia yang ingin memenangkan perlombaan atau persaingan atau kompetisinya dengan kamu ya. Jadi dia ini benar-benar menganggap kamu ini saingan. Diam-diam dia menyaingi kamu ya. Padahal kamu sama sekali tidak pernah sedikit pun terbesit di hatimu untuk menyaingi dia ya. Karena dia ini adalah orang yang mungkin saja lebih tua daripada kamu, mungkin saja dia adalah orang tua kamu sendiri, mungkin saja dia adalah pasangan kamu sendiri ya, mungkin saja dia adalah saudara kamu sendiri, mungkin saja dia adalah sahabat karib kamu sendiri. Itu kenapa kamu nggak pernah sedikit pun berniat yang tidak baik sama dia, apalagi sampai menyaingi dia gitu loh guys ya. Tapi dianya ke kamu ya seperti itu ya, diam-diam dia sebetulnya iri
atau jealous terhadap dirimu dan kehidupanmu. Itulah yang menjadi alasan utama mengapa dia selama ini berpura-pura baik sama kamu, padahal sebenarnya dia sama sekali tidak pernah berpihak padamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu ada yang berasal dari zodiak Leo dan Gemini ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada growing. Today I understand that I'm here to learn, to discover and grow. When I nourish myself with my inner light, my inner divinity grows. When I study the messages that life brings me, I'm improved in the eyes of God. When I strike a balance between the material and spiritual worlds, I'm free of inner conflicts. In these ways, I grow my own soul. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Tetaplah kamu bertumbuh dan berkembang meskipun orang ini mencoba untuk menghambat perkembanganmu dan menghalang-halangi pertumbuhanmu. Tapi kalau kamu tetap terus berusaha untuk membuat dirimu bertumbuh dan berkembang agar kamu bisa maju, maka percayalah, kamu akan bisa berhasil dalam meraih segala sesuatu yang kamu impikan selama ini ya. Jadi impianmu, cita-citamu itu ada di depan sana. Namun di pertengahan jalan atau di persimpangan jalan selalu kamu akan dihadirkan sebuah tantangan atau ujian kehidupan yang mana itu tentunya akan membuat emosi kamu menjadi menggebu-gebu ya. Dan membuat kamu merasa bahwa ini menyulitkan. Namun di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Percayalah itu ya guys ya. Di balik kesulitan itu ada kemudahan yang tersimpan. Kalau kamu jeli, kalau kamu bisa mengambil sisi positif dari segala sesuatu yang terjadi, maka kamu akan menemukan solusi di setiap permasalahan yang kamu hadapi. Ya, ujian kehidupan, masalah kehidupan ini tidak selalu berlangsung lama. Ketika kamu berhasil mengambil pembelajaran dari suatu ujian kehidupan atau permasalahan atau konflik yang terjadi, maka secara perlahan kamu akan diberikan solusi. Setelah kamu menemukan solusinya dan mengaplikasikannya, maka kamu akan segera keluar daripada permasalahan itu ya, dan kamu bisa melanjutkan perjalananmu kembali untuk bisa menggapai impian dan cita-citamu. Nanti kamu akan dipertemukan lagi dengan tantangan berikutnya. Selalu seperti itu ya guys ya. Kalau ingin menjadi orang sukses, kalau ingin menggapai suatu keberhasilan atau kesuksesan di dalam kehidupan kita, itu kita selalu dipertemukan dengan sesuatu yang akan menghalang-halangi atau membuat kita terombang-ambing, ya, kebingungan dan merasa kesulitan. Dan itu adalah sesuatu yang normal ya. Tidak ada kesuksesan atau keberhasilan itu yang jatuh dari langit. Setiap kesuksesan atau keberhasilan itu selalu didapatkan dengan jerih payah, usaha, dan kerja keras serta doa ya. Jadi tetaplah kamu berjalan dan pelajari segala sesuatu yang kamu temui selama perjalanan itu ya. Apalagi kalau kamu menempuh perjalanan spiritual ya. Benar-benar kamu akan dihadapkan pada sesuatu yang tidak kamu inginkan gitu loh guys ya. Sesuatu yang benar-benar kamu gak mau itu akan dihadapkan oleh semesta agar kamu bisa menghadapi yang namanya kesulitan hidup ya, agar kamu itu bisa tahan banting dan menjadi sosok yang mandiri ya, tidak cengeng dan tidak menye-menye gitu loh guys ya. Sebetulnya di balik kesulitan itu tersimpan hikmah yang luar biasa, yang mana itu akan memberikan efek atau pengaruh terhadap kepribadianmu sendiri ya.
sebetulnya lagi dibentuk ya, lagi diproses oleh semesta agar benar-benar menjadi seseorang yang berkualitas ya. Itu kenapa ya, perjalanan orang-orang yang sukses itu tidak mudah loh guys ya. Harus jatuh bangun bagai roller coaster gitu ya. Siap diterpa badai kehidupan ya. Jatuh bangun, nyungsep, terguling-guling ya. Bener-bener struggle banget gitu loh guys ya. Namun endingnya akan menjadi pemenang atau the winner ya, seperti itu. Jadi kalau diterpa badai kehidupan dan babak belur ya, sampai babak belur gitu ya guys ya, itu benar-benar seseorang yang sedang digodok atau lagi diproses banget ya, dibentuk menjadi seseorang yang tangguh, yang luar biasa ya. Dan untuk menjadi seseorang yang seperti itu, ujian kehidupannya itu tidak kaleng-kaleng ya guys ya. Benar-benar akan dihadirkan masalah yang bertubi-tubi, konflik yang benar-benar memberikan kesakitan yang luar biasa. Namun setelahnya ya, setelah badai hujan akan ada mentari yang bersinar dan pelangi yang bercahaya. Nah, seperti itu ya guys ya. Kita perlu banyak mengambil hikmah atau pembelajaran dari apa yang sudah terjadi ya. Ketika kita sudah melewati masa itu, maka itu akan membuat kita menjadi lebih lega dan memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita ya. Seperti udara baru yang membuat kita bisa bernapas lega dan mendapatkan asupan gizi di dalam kehidupan ini sehingga kita bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita. Di sini pesannya lagi, kamu perlu merawat dirimu sendiri ya guys ya, agar kamu tetap bisa memelihara cahaya yang ada di dalam dirimu ya. Kamu perlu mempelajari pesan-pesan yang dibawa oleh alam semesta buat kamu ya, melalui permasalahan yang terjadi atau konflik yang terjadi ya. Itu semua untuk bisa merombak kehidupanmu agar menjadi lebih baik lagi. Namun sebelumnya kamu akan diberikan kesulitan yang berupa tantangan atau rintangan terlebih dahulu. Sehingga itu akan membuat kamu, bahkan memaksa kamu untuk bisa menyeimbangkan hal-hal yang bersifat duniawi dan spiritual ya. Masalah, konflik, tantangan di dalam hidupmu ini akan mendesak kamu untuk mengarah pada jalan spiritual. Jadi kamu nggak memikirkan dunia mulu gitu ya, tapi juga akan ke arah spiritual. Kamu akan lebih dekat dengan Tuhan ketika kamu mendapatkan permasalahan hidup. Semakin kamu terkoneksi dengan Tuhan, maka semakin kamu akan mendapatkan pencerahan secara spiritual. Sehingga itu akan mendamaikan jiwa kamu ya. Dan kamu bisa membuat konflik atau permasalahan itu menjadi mengecil dan menghilang dengan sendirinya. Karena spiritualmu akan membantu kamu untuk bisa menetralisir energi negatif dan emosi yang menggelora. Sehingga akan terjadi yang namanya keseimbangan di dalam emosimu dan kehidupanmu juga ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Raj Kebarita Retipater ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, keberlimpahan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.